selamat pagi. Kurang semangat. Shalom, selamat pagi. Oke, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah raya kita. Tapi sebelumnya, mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas tuntunannya, sehingga kita boleh dimampukan, kita ada sampai saat ini. Kita percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Responi saat teduh kita, mari kita sama-sama menyanyikan Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Hadirat-Mu Rasakan lawatan-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami yang sudah hadir maupun umat Tuhan yang dalam perjalanan kami yang datang dengan kerinduan kepada Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami, sehingga ibadah pagi hari ini bukan sebuah rutinitas ibadah yang kami kerjakan, tetapi kami sungguh-sungguh mengalami Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Mengalami lawatan, kami dikuatkan, diteguhkan untuk berjalan bersama Tuhan dalam perjuangan iman di zaman ini.
Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau dalam hidup kami. Karena itu kami membawa seluruh kehidupan kami, Tuhan, berkati dan kuduskan kami, layakkan kami masuk dalam ibadah hari ini, mengalami Engkau, Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Karena itu kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, shalom, selamat pagi sekali lagi. Kurang semangat. Shalom. Oke, baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita baru merayakan kemerdekaan negara kita beberapa hari yang lalu. Tapi kita sudah ditebus oleh Tuhan sudah ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan menyanyi lagu Kami Terima Kuasa-Mu Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Marilah kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Tuhanlah kekuatan
duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan pribadi kita. Kita akan menghadap pribadi yang begitu mengenal kita, yang mengetahui isi hati kita. Sambil kita mempersiapkan diri kita, mari kita menyanyikan lagu pribadi yang mengenal hatiku.
pribadi yang mana hariku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku dari masa kelahiranku sekali kekali baru tinggalkanlah indahnya. Lebih sungguh lagi dari hatiku katakan hanya Engkau yang tahu kebutuhan kami. Sampai hatiku, tiada yang tersembunyi bagi semua terbuka di hadapanmu. Segala puji syukur bagi Tuhan yang mengasihi kami. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Apapun yang terjadi bagi kami akan tetap berkata Tuhan tetap baik. Amin. Dan hadirlah di tengah-tengah kami di dalam ibadah pertengahan ini. Firman Allah Tuhan berkati sehingga menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang hadir. Hati-hati kami pun Tuhan kuduskan dalam nama Yesus. Dan kamu tidak akan lari dari pendengaran kami. Amin. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami yang mengungkapkan rahasia firman ini melalui hamba-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita masih dalam suasana merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Sebenarnya usia yang sudah senior, usia manusia itu sudah senior. Dan usia bangsa kita luar biasa, sudah 78 tahun kita menikmati kemerdekaan, menikmati sebagai bangsa yang merdeka. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Itu pertanyaannya. Dan kita akan membaca bersama dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Lalu saya langsung loncat ke ayat yang 13 sampai ayat yang ke-15. Galatia 5 ayat yang pertama, lalu ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Saudara jemaat Tuhan, bangkit berdiri, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, lalu pasal ayat yang ke-13 sampai ke-15. Kemerdekaan Kristen, saya akan memulai dari ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil merdeka, tetapi janganlah kamu
yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menendang, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya dalam hidup kita setiap hari. Dan firman Tuhan ini dimulai dengan kalimat perikop kemerdekaan Kristen. Sekali lagi, apa arti kemerdekaan buat kita? Kalau saya baca di KBBI, karena kemerdekaan dalam bahasa Indonesia, kata kemerdekaan yang dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Yunani. Kemerdekaan dalam KBBI bilang bebas dari penjajah. Kita sudah lebih bebas dari penjajah atau perhambaan. Lalu bebas dari segala tekanan, rasa takut, intimidasi, tuntutan. Lalu tidak lagi terikat, tidak lagi bergantung pada pihak tertentu, pihak manapun. Artinya kita leluasa melakukan apapun karena sudah bebas. Tetapi juga ada satu lagi, pemindahan kekuasaan. Tadinya kita dalam penjajahan, ada 2 negara ya, habis Belanda, terus Jepang. Nah, setelah itu kita menjadi bangsa yang merdeka. Lalu di dalam Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa ada pemindahan kekuasaan. Yang tadinya kekuasaannya dipegang sama Jepang terakhir, sekarang dipindahkan ke rakyat Indonesia, bangsa Indonesia sendiri. Bukan Undang-Undang Dasar 45 ada tulisan begitu kan? Dan hal-hal lain mengenai pemindahan kekuasaan. Ya, lanjut. Bapak Ibu sudah hafal karena kita selama sekolah SD dulu, setiap hari Senin itu kita pasti mendengar pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu juga merupakan dasar, salah satu yang menjadi dasar pengaturan bangsa dan negara Indonesia. Dan 17 Agustus kemarin kita merayakan yang ke-78. Tapi pertanyaan bagi kita, apakah benar-benar kita yang menyebut diri sebagai orang Kristen, anak Tuhan, sungguh-sungguh merdeka? Kemerdekaan yang Tuhan maksudkan di dalam Galatia pasal 5 yang dituliskan oleh Paulus bukan bicara tentang kemerdekaan secara fisik, tetapi kemerdekaan secara rohani. Seluruh kehidupan kita itu benar-benar merdeka sehingga bebas dari rasa takut. Masih ada rasa takut? Hari ini pertanyaannya bagi kita, tadi kita sudah dengar ya artinya, pengertiannya, etimologi, secara etimologi kata merdeka. Lalu kita udah tahu artinya. Sekarang pertanyaannya bagi kita sampai hari ini, apakah kita sudah bebas dari rasa takut? Apakah hari-hari kita sudah bebas dari intimidasi? Apakah kita sudah bebas dari kekhawatiran, kecemasan, tekanan, masalah? Secara de jure bangsa ini sudah merdeka. Bahkan kita semua anak-anak Tuhan, orang percaya, kita disebut sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa. Tetapi pertanyaannya, apakah fakta secara de facto kita sudah bebas seperti kemerdekaan yang sesungguhnya yang harusnya menjadi bagian hidup kita? Harusnya tidak ada lagi kecemasan, harusnya tidak ada lagi tekanan, harusnya tidak ada lagi kekhawatiran, seharusnya tidak ada lagi pergumulan yang membuat kita begitu panik karena kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita bukan orang-orang yang masih lagi terikat dengan dunia ini. Kita sudah terikat dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah menyelesaikan segala dosa, pelanggaran, dan ikatan kita yang selama ini menyiksa kita. Dia sudah menanggungkan semua masalah, penyakit, kelemahan itu di atas pundaknya. Dan dia pakukan itu di kayu salib. Dia pikul salib itu
Sampai ada orang Kristen yang mengatakan bahwa sudahlah, berhentilah bicara tentang firman, bicara tentang khotbah-khotbah, berhentilah, toh masalah hidup saya tidak selesai. Apakah kematian Yesus di kayu salib lalu mau mengatakan bahwa masalah kita beres, selesai, dan kita hidup tanpa masalah? Rasul Paulus menyadari bahwa kenyataan hidup orang percaya mengalami berbagai hasutan dari orang-orang di luar Kristen, bahwa tidak cukup untuk percaya kepada Tuhan, harus ada ritual-ritual keagamaan yang dilakukan supaya sungguh-sungguh mengalami kedamaian, supaya sungguh-sungguh mengalami keselamatan. Mereka tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga Rasul Paulus menuliskan hal ini kepada orang Kristen yang ada di Galatia, kepada orang Kristen yang ada di Asia Kecil, supaya mereka ingat sungguh-sungguh bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus, mereka adalah orang-orang yang merdeka, bukan orang terikat. Tetapi kenyataannya, banyak di antara mereka yang berasal dari orang Yahudi, Kristen Yahudi, mereka mengatakan bahwa tidak cukup Yudaisme, ajaran Yudaisme masih mengikat mereka. Tidak cukup hanya percaya Yesus, harus menjalankan sunat dulu baru mengalami keselamatan. Lalu orang Kristen yang berasal dari Yunani, mereka tidak terima itu. Mereka bilang, kalau mereka sudah Kristen, mereka sudah dimerdekakan oleh Kristus, bahwa mereka suka-sukanya dengan hidup mereka, toh nanti ada pengampunan dari Tuhan, ada pemulihan daripada Tuhan. Jadi hidup seenaknya, hidup semaunya. Dalam kondisi inilah Rasul Paulus menuliskan Galatia pasal yang kelima ini. Maka di dalam pasal 5 ini, kalau kita baca seterusnya, ada nasihat-nasihat yang keras Rasul Paulus berikan kepada orang-orang di Galatia. Mereka berasal dari Yahudi, menganggap bahwa tidak cukup percaya Yesus, harus melakukan ritual, dan mereka terikat dengan hal-hal itu, ajaran-ajaran manusia. Tapi mereka berasal dari bukan Yahudi atau Yunani, mereka sudah menjadi Kristen, sudah percaya kepada Tuhan, tapi mereka masih terikat dengan dosa-dosa lama, kedagingan yang lama itu masih mengikat hidup mereka, dunia masih begitu mengikat hidup mereka, sehingga mereka tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Maka Rasul Paulus menekankan bahwa kemerdekaan, syarat kemerdekaan yang sejati, bagaimana prinsip hidup orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus yang pertama, supaya engkau, kita sungguh-sungguh merdeka. Maka Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Bukan hanya bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan, tetapi kita sungguh-sungguh bebas dari rasa takut, kita sungguh-sungguh bebas dari tekanan, bebas dari kecemasan, bebas dari ketakutan pada kuasa kegelapan. Masih ada yang takut? Bebas dari kuasa dosa. Maka Kristus telah menyelesaikannya, memerdekakan kita. Karena itu, yang pertama, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kod perhambaan. Ajaran sunat adalah ajaran manusia. Ajaran menghormati hari-hari tertentu adalah ajaran manusia. Itu syarat agamawi, tapi itu tidak lagi dilakukan. Pada saat Yesus datang, Kristus menggenapi seluruh ajaran keagamawian itu. Tidak lagi kita memotong domba jantan. Kalau enggak, domba yang ada di seluruh Jabodetabek enggak cukup, karena setiap minggu orang Kristen harus menyeret satu domba. Kita berapa orang di sini, masing-masing sekalipun anak kecil bawa satu domba. Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Dia darah anak domba yang paling suci, paling mulia. Dia penggenap dari 10 syarat keagamawian yang dilakukan dalam hukum Taurat. Rasul Paulus bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa Kristus
sudah selesai syarat keagamawian. Cukup percaya kepada Yesus, cukup beriman kepada Yesus, cukup membuka hati dan berhenti melakukan syarat-syarat keagamawian yang seolah-olah kalau berdoa, Bapak Ibu harus taruh Alkitab di bawah bantal, kemudian doa kita afdol sampai ke sorga, kita taruh salib di depan, kita berdiri, lalu kita taruh salib di depan, pegang kuat-kuat, atau kita peluk salib itu, maka dengan syarat itu kita doa, kita sampai ke sorga. Kekristenan bukan bicara tentang tanda. Kekristenan bukan bicara tentang syarat keagamawian, bukan ritual. Tapi banyak sekali orang Kristen yang sekarang datang ke gereja hanya dengan sebuah ritual. Datang ke gereja karena dia seorang Kristen. Syarat keagamawian itu dihapus sama Tuhan Yesus. Yesus mau hubungan yang intim. Kita datang kepada Tuhan adalah kita rindu ketemu dengan Tuhan. Semua syarat-syarat itu sudah terbelah, sudah selesai. Pemisah antara kita dengan Allah sudah dihancurkan oleh Tuhan. Hanya melalui Yesus jembatannya. Hanya di dalam Yesus jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada perantara yang lain untuk ketemu dengan Tuhan. Tidak ada perantara yang lain supaya doa kita dijawab. Hanya di dalam Kristus Yesus. Only one. Tidak ada jalan yang lain. Jadi tidak perlu lagi menjadi orang Kristen agamawi yang masih harus begini. Kalau nggak seperti ini, maka tidak bisa sah menjadi orang percaya. Tidak. Bagi Tuhan, bagi Yesus, cukup engkau membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Selamanya berpegang teguh pada firman Tuhan. Sampai engkau menutup mata, sampai kita menutup mata, Yesus satu-satunya bagianku. Karena itu berdiri teguh. Enggak. Saya harus berdoa. Kita kalau mau berdoa itu harus ke pendeta yang A. Kalau pendeta A itu waktu dia kalau berdoa, kayaknya langsung surga terbuka. Gak perlu Bapak Ibu. Hanya dalam nama Yesus surga terbuka. Mungkin hamba Tuhan A, B, C, D dipercayakan Tuhan karunia. Tapi karunia bukan segala-galanya. Ingat firman Tuhan. Katakan bahwa bukan karena engkau bisa membuat mujizat, engkau bisa berseru dalam namaku, engkau mengusir setan dalam namaku, bukan karena engkau berkhotbah lalu engkau pasti masuk surga. Belum tentu. Jadi jangan jadi orang Kristen yang cinta mujizat. Mujizat hanya penguat kita, membuat kita semakin teguh berpegang. Tetapi itu bukan satu-satunya tanda bahwa Yesus Allah. Kalau waktu kita berdoa mujizat tidak terjadi, lalu kita pikir Yesus bukan Allah. Minggu kemarin sahabat tentang iman dari Zadrak, Mesak dan Abednego. Mereka bisa bicara dengan Tuhan. Sekalipun Tuhanku tidak menyelamatkan aku dari perapian ini, tapi aku tidak akan pernah menyangkal dia. Apakah kita masih punya iman seperti ini? Atau iman yang bergantung pada mujizat, sehingga waktu kita berdoa masalah kita belum selesai, malas, gak mau berdoa lagi. Jangan lagi mau dikenakan penghambaan. Mari berdiri teguh, teguhkan hatimu. Firman Tuhan katakan tentang kata teguh, berpegang teguh itu bicara tentang berdiri teguh. Jangan pernah mau digoyahkan imanmu. Ini bicara tentang iman. Keteguhan iman kita kepada Kristus itu jangan mau digoyangkan, jangan mau digoncangkan oleh perhambaan. Kalau sesuatu yang menjadi
ajaran manusia. Kita cukup taat pada firman Tuhan, ajaran Alkitab. Tidak perlu tambah dengan ajaran yang lain. Kalau berdoa itu harus dengan syarat begini. Kalau tidak seperti ini, doa kita kurang afdol, kurang suci, kurang mulia. Kalau dia sudah bisa punya karunia bernubuat, kalau dia sudah punya karunia berbahasa roh, maka dia sudah dekat dengan surga. No, itu hanya karunia. Saya berkhotbah di tempat ini juga hanya karena karunia, bukan karena segalanya. Karena anugerah Tuhan, kita semua ada karena anugerah Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita yang Tuhan sudah merdekakan itu menjadi persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita teguh berdiri dalam iman kita kepada Tuhan. Karena bukan karena kekuatan, kehebatan, kesucian kita berkenan kepada Tuhan, tetapi kita berkenan kepada Tuhan hanya karena anugerah-Nya. Tidak ada kebaikan dari kita yang bisa menjadi sumbangan untuk sampai kepada keselamatan. Karena tidak ada kebaikan kita yang bisa menyogok Tuhan. Bahkan saat kita belum sadar tentang dosa kita, Dia sudah mengampuni kita. Tapi konsekuensi kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka adalah berdiri teguh dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Tidak ada lagi aturan agamawi yang mengikat kita. Hidup dalam Kristus karena iman. Kita taat kepada Tuhan karena iman, dengan iman, bukan karena perbuatan. Karena kita takut pada Tuhan, maka kita taat. Karena ketaatan kita bukan sumbangan, bukan sogokan, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Karena dengan iman lah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tapi ibu saudara, bagian yang kedua dalam firman Tuhan ini, bagaimana menjadi orang yang merdeka yang sesungguhnya, selain berdiri teguh dan tidak lagi dikenakan perhambaan seperti apa yang orang-orang Galatia alami. Yang kedua, untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, yang berpikir bahwa mereka kalau sudah merdeka maka mereka bebas melakukan apapun. Tuhan katakan di dalam firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5 pasal 13 begini, saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Kita semua dipanggil untuk merdeka, amin. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Persoalan yang kedua terjadi karena terpecah nih mereka terpecah dengan dua kubu. Yang satu kubu Yahudi, yang satu kubu non Yahudi. Kubu non Yahudi bilang berantem tuh mereka, ada masalah percecokan antara mereka yang Kristen berasal dari Yahudi dengan yang berasal dari non Yahudi. Non Yahudi bilang nggak perlu, betul nggak perlu melakukan aturan agamawi, tapi tidak berarti hidup sesukanya. Tapi mereka hidup dalam permusuhan, dalam satu gereja, dalam satu ibadah. Yang berasal dari Yahudi merasa dia lebih rohani, lebih dekat dengan Tuhan. Soalnya nabi-nabi itu dari orang Israel semua. Jadi mereka merasa bahwa mereka lebih dekat. Mungkin ponakannya Yesus atau saudara sepupunya Yesus kan masih ada darahnya. Yang ini bilang gak perlu, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita sungguh-sungguh merdeka, suka-sukanya kita hidup.
Betul yang ini bilang mereka sudah dimerdekakan, tapi tidak berarti suka-sukanya saya hidup. Mereka saling membenci, yang ingin membenci yang sana membenci yang sini, karena mereka pikir bahwa mereka melakukan kebenaran. Maka Rasul Paulus menuliskan ini, hei anak Tuhan, hei orang percaya, ingatlah engkau sudah merdeka, engkau dipanggil untuk merdeka, tapi jangan pergunakan kesempatan itu, pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan biarkan kedagingan yang memimpin. Kalau sudah merdeka, yang pimpin bukan daging, tapi yang pimpin adalah roh. Hidupmu dipimpin oleh roh. Maka dalam ayat berikutnya, dalam ayat 16 dan seterusnya, dikatakan ada pengajaran Galatia itu, pengajaran Paulus kepada jemaat Galatia itu, Paulus menekankan kepada mereka bagaimana hidup di dalam roh, bukan hidup lagi di dalam daging. Karena mereka sudah mulai berantem, hidup dalam permusuhan satu dengan yang lain, sama-sama jemaat Tuhan, sama-sama orang yang sudah ditebus oleh Kristus, tetapi yang merasa lebih rohani daripada yang lain, menganggap bahwa mereka bukan Yahudi, bukan bagian dari kerajaan Allah. Mereka yang sudah Kristen dari Yahudi, mereka merasa bahwa kami pun orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Bukankah kamu gak menerima keselamatan? Maka keselamatan itu diberikan pada kami. Kami punya hak dalam kerajaan surga. Ya, kami sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka suka-sukanya kami lah hidup. Akhirnya di dalam hidup mereka ada yang sudah menjadi percaya, tapi masih mengizinkan kedagingan mengikat mereka. Maka di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21 dituliskan bahwa orang-orang Galatia ada dosa yang benar-benar ditentang oleh Rasul Paulus. Karena mereka menjadi Kristen, tapi masih ada dosa seksual yang mengikat mereka. Masih ada percabulan, masih ada kecemaran, masih ada hawa nafsu. Karena dalam agama lama mereka itu sebuah hal yang biasa. Mereka melakukan percabulan itu hal yang biasa. Bahkan ada dewi khusus di kuil itu, mereka bisa melakukan free sex di situ, kayak gitu. Di agama lama mereka, sehingga mereka yang berasal dari Yunani, mereka yang berasal dari non-Yahudi menganggap itu hal yang boleh, bebas, karena mereka kan sudah dimerdekakan. Kristus sudah merdekakan. Apakah konsep ini ada pada kita anak-anak Tuhan akhir-akhir ini? Saya dengar ada ajaran yang muncul, kalau sudah pacaran tidak seks itu belum sah, najis banget. Pengajaran tentang free sex begitu luar biasa. Hidup suami istri, sudah tidur satu ranjang, hidup bersama di kos tanpa ikatan suami istri. Banyak sekali beredar di Jakarta sini kok. Sampai Tangerang kemudian awal-awal di perumahan kita, saya nggak sebut nama perumahan ya. Perumahan kita itu awal-awal sampai RT, RW berapa kali itu nangkapin. Di perumahan kita awal-awal kan belum ada pengurusnya dan hanya paguyuban. Ternyata ada orang-orang yang ngambil perumahan, kontrak di situ, tapi mereka tidak punya hubungan pernikahan apapun. Diminta surat nikahnya nggak ada, akhirnya diusir, dilapor polisi. Ini hal yang biasa di zaman ini. Tapi tidak boleh dalam hidup orang percaya, hidup orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ini dosa, ini permusuhan dengan Allah, ini kejijikan di mata Tuhan. Secara tegas saya mau katakan bahwa tidak boleh ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Oh nggak apa-apa kan kalau sebelum nggak sampai seks nggak apa-apa. Yang penting megang-megang, itu percabulan. Itu percabulan dalam Alkitab. Itu kenajisan.
Kita pikir, oh nggak apa-apa kan cuma nonton film porno. Itu kenajisan. Roh najis sudah ikat kita saat kita menonton film porno. Keras ya firman Tuhan hari ini. Ya apa adanya dong. Kita sudah merdeka, tapi masih terikat dengan film porno. Kita sudah merdeka, tapi pacaran kita belum ada hubungan suami istri terikat, tetapi kita sudah hidup bebas. Ke Bali, kita nonton, kita kadang-kadang suka ikut idola-idola kan. Lihat artis-artis belum suami istri masih pacaran sudah ke Bali berdua pelukan kayak orang baru honeymoon gitu. Lalu kita pikir kita juga artis gitu kan. Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dulu sebelum kita kenal Tuhan. Kita mungkin lakukan itu. Tetapi ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, dengar, pergunakan kemerdekaanmu dengan benar. Jangan hidup dalam firman Tuhan. Jangan lagi memperhambakan dirimu dalam dosa. Lepaskan dirimu dari dosa seksual itu. Kalau engkau melihat anakmu melakukannya, hai Bapak Ibu, tegur dia. Jangan sampai dosanya terikat pada Anda. Kalau lihat keluargamu, lakukan itu. Masalahnya kita orang percaya ini, kadang-kadang kita merasa, kan itu bukan urusanku. Kalau engkau melihatnya, itu urusanmu juga. Kalau itu di depan matamu, mungkin engkau menegur dia, tidak langsung di depan orang, panggil dia baik-baik. Secara hati dan hati, katakan dia anak Tuhan. Pasti dia mau melakukan firman. Dia takut akan Allah. Kita sudah terbebas dari dosa itu kalau kita menyatakannya. Tetapi kalau kita menyembunyikan dosa itu, kita tidak melakukannya, tapi turut mengambil bagian dalam dosa itu, jangan salah. Kita turut mengambil bagian dalam dosa itu karena kita tahu, tapi kita diam-diam saja. Kita tidak memberitahu, kita tidak menegur. Dia salah, dia berdosa, dia jatuh karena dia tidak tahu. Tetapi kita yang tahu dan tidak mengasih tahu, kita pun turut mengambil bagian di dalamnya. Haleluya. Tapi itu bukan urusanku, urusanmu. Karena engkau tahu. Bukan urusanmu kalau engkau tidak tahu. Dan engkau tidak kenal orangnya. Tapi urusan kita, kalau itu saudara kita, keluarga kita. Ibu saudara, mari bersama. Kita sudah dimerdekakan. Jangan biarkan lagi kedagingan mengikat kita. Yang kedua, praktek kekafiran. Praktek kekafiran itu ada penyembahan berhala, ada sihir, masih kedukun-dukun gitu. Sudah Kristus, sudah punya Kristus dalam hidup. Ini orang-orang yang Yunani lakukan ini. Jangan-jangan kita orang Kristen zaman sekarang masih lakukan ini. Kita sudah Kristus, kita sudah ditebus Tuhan, tetapi masih ada penyembahan berhala, masih cari wangsit, masih doa belum dijawab. Kayaknya ibu itu pintar, dia bisa dengar doa. Nah, datang ke dia, dia bisa dapat dia dukun yang terbaik di kota Jakarta. Apalah, dia bisa tahu masa depan dia aja dia nggak tahu. Emang itu nenek-nenek yang dulu suka ramal-ramal orang itu namanya siapa sih? Lupa saya. Mama Lauren, tuh paling terkenal waktu zaman dulu. Ternyata ditanya tentang tahun depan, dia bilang gelap. Dia nggak bisa lihat. Emang iblis itu hanya bisa melihat masa lalu. Setan itu hanya bisa melihat masa lalu. Makanya Bapak Ibu jangan bilang, wih dia tahu loh, waktu saya masih di kampung begini-begini dia tahu. Setan tahu hidupmu dari kamu keluar, itu tahu. Tetapi masa depan tidak tahu, setan tidak tahu. Jadi jangan bilang itu nabi Tuhan. Gitu. Lalu kita datang cari pendapat dari dia, tanyakan dia, tanya sama dia. Bergumul, berdoa. Pembatas antara kita dengan Allah sudah dirobohkan. Kita bisa langsung, Tuhan Yesus, apa maumu dalam hidupku?
berjalan dan berjalan dalam rencana Tuhan. Kalau masalahmu belum selesai saat ini, Tuhan pasti sedang memproses hidupmu. Tuhan pasti sedang memproses hidup kita, maka masalahnya belum selesai. Kalau Tuhan bilang sudah selesai, cukup, maka Tuhan akan angkat beban itu daripada kita. Bukankah ada seorang rasul besar yang hanya dia jalan saja orang sakit, tapi dia punya penyakit yang sampai matinya. Tuhan izinkan iblis menggocok tubuhnya. Atau Rasul Paulus katakan bahwa sudah berulang kali dia minta supaya utusan iblis ini diambil daripada dia. Tuhan jawab dia santai, cukup kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Kadang Tuhan izinkan itu kita alami supaya kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Jadi kalau masalah belum selesai, jangan lari-lari cari dukun. Saat kita mencari dukun, hanya cuma kasih satu air kepada kita, 1 gelas air. Mungkin cuma dia nggak kasih apa-apa. Waktu kita datang di depan dia cuma tiup kita begini. Lalu dia suruh kita tulis apa seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kita berpikir bahwa itu hanya hal yang biasa. No. Saat kita datang ke dukun, saat itulah kita sudah menyerahkan diri kita menjadi budak dari kegelapan. Maka, kalau Bapak Ibu Saudara yang pernah datang ke dukun, pernah minum air sepotong pun, setetes pun dari dukun, atau menerima apapun dari dukun, cepat-cepat datang untuk didoakan dan dilepaskan. Karena saat kita datang ke dukun, saat itu sebenarnya di dalam alam roh kita sudah menyerahkan diri kita, menyerahkan jiwa kita kepada kuasa kegelapan. Jangan pikir sesuatu yang simple, gampang, karena saya cuma datang tanya doang. No, kita sudah mengikatkan diri kita kepada roh jahat. Kita sudah lebih percaya kepada iblis daripada kepada Tuhan. Jangan pernah mengikatkan dirimu dengan dosa itu. Firman Tuhan katakan, praktek kekafiran yang tadi saya katakan, nanti saya lanjut lagi, nanti baru saya jelasin kenapa gak boleh dosa-dosa ini kita masih lakukan. Saya pertama dosa seksual yang tadi saya jelaskan, praktek kekafiran yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu dosa perasaan keras dan kedurhakaan, di dalamnya ada perseteruan, perselisihan ini yang dialami oleh jemaat Galatia. Perselisihan, iri hati, mereka menyimpan amarah dalam diri mereka, kemudian kepentingan diri sendiri, egois, mau-maunya, pencideraan roh, pemecah, membiarkan dirinya, gak mau mengampuni, gak mau berdamai. Karena dosa, kekerasan hati, dan dosa kedurhakaan ini hanya bisa terlepas dengan pengampunan. Kita mengampuni dan mau berdamai. Ya, hanya satu langkah saja, mengampuni dan mau berdamai. Maka dosa ini terlepas dari kita. Kita mohon pengampunan daripada Tuhan, tetapi di dalam hati kita masih ada kedengkian, kebencian, amarah yang kita simpan, maka tidak akan bisa terlepas dari kita. Ikatan dosa itu tidak akan bisa terlepas kecuali kita menerima pengampunan Tuhan dan melepaskan pengampunan kepada mereka dan siap berdamai. Banyak orang yang bilang, saya sudah mengampuni dia, tapi untuk kontak lagi dengan dia saya nggak bisa. Nggak bisa. Itu satu paket. Pengampunan dan pendamaian itu satu paket. Kalau kau sudah mengampuni, maka hatimu akan damai ketemu dengan dia. Tapi kalau kau mengampuni, di dalam hatimu masih ada kebencian, itu bukan pengampunan. Itu lip service. Di dalam kata pengampunan ada kata pendamaian. Waktu kita diampuni oleh Tuhan, kita didamaikan dengan Allah. Amin. Itu sepaket. Jadi kalau kita mengampuni orang, kita harus sama-sama berdamai. Ketika mengampuni, sama-sama yuk. Ketika mengampuni, maka saat itu harus berdamai. Ingat ini, di dalam ayat firman Tuhan bicara tentang pengampunan dan pendamaian itu satu paket. Jadi jangan lagi pakai alasan orang Kristen ini paling pintar bersilat lidah. Orang yang paling bersilat lidah itu orang yang tahu kebenaran, tapi sepotong, gak lengkap.
Tahu kebenaran ini sepotong, lalu mulai pakai lidahnya berputar. Pendamaian, ingat, pengampunan dan pendamaian adalah satu paket. Mau bebas dari rasa perselisihan, iri hati, amarah, egois, pencitraan, pemecah, kedengkian. Mau bebas dari itu, hanya satu cara. Ampunilah dia yang bersalah kepada kita, karena dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Kalau dia sadar bahwa dia menyakiti kita itu sakit, dia tidak mungkin menyakiti kita. Tapi dia lakukan itu karena saat itu dia nggak sadar. Saat itu dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Ampuni dia, bukan karena dia, tapi karena kita dengan Tuhan. Kita mengampuni bukan untuk membebaskan dia, tetapi sesungguhnya mengampuni itu membebaskan diri kita dari ikatan kemarahan, kedengkian, ikatan dosa. Jadi kita mengampuni itu untungnya bukan orang lain, tapi yang pertama untung setelah kita mengampuni adalah diri kita. Sekarang yuk rame-rame, ada salah ampuni, ada salah ampuni, ampuni dan berdamai. Nanti besok dia lakukan yang sama lagi. Ya udah siap-siap. Kan Tuhan sudah bilang berapa kali? 70 kali 7. Artinya Tuhan mau kita punya hati yang mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita mau kan kalau kita buat salah sama orang, orang itu juga memaafkan kita ya. Benar gak nih? Kita kalau salah dengan orang, kita mau maafin aku dong, aku nggak tahu, aku lupa, maafin dong. Tapi kita kok nggak mau mengampuni sesama ya, yang bersalah kepada kita. Kita mau doang kita diampuni, tapi kita nggak mau mengampuni sesama. Loh gimana? Tuhan bilang mengasihi seperti diri kita sendiri. Kalau kita mau dikasihi, maka kita harus mengasihi terlebih dahulu, bukan tuntut kau kasihi aku kasih kau. Nah, itu bahasa Medan begitu. Maksudnya kalau dia mengasihi saya mengasihi dia. Kalau dia tidak mengasihi saya, apa upahmu, kata firman Tuhan. Yesus langsung mencela. Kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, maka orang fasik pun yang tidak percaya pada Tuhan pun melakukan hal yang sama. Haleluya. Lanjut. Dosa yang berikut adalah dosa kegemaran. Dosa kegemaran atau kesukaan, kemabukan, pesta pora. Kata yang dipakai di sini adalah dosa kemabukan, pesta pora. Saya pernah ketemu dengan orang yang suka mabuk. Waduh, tuh bangun pagi star matanya buka, yang dicari minuman keras. Aduh nggak bisa bu, saya tegur dia. Saya bilang itu kan nggak baik juga untuk kesehatan, ginjal bisa rusak. Itu secara dan juga Tuhan nggak mau. Abis minum mabuk marah-marah, sengaja pakai senjata minum supaya marah-marah, berantem sama istri, terus tabok, terus kalau disalahin sama dipanggil sama polisi, jawabnya dia karena aku mabuk, nggak tahu, nggak sadar supaya bebas dari hukuman. Jawabannya kegemaran, karena baru bangun itu sudah langsung cari minuman keras, kesukaan. Sekarang kemabukan kita apa? Bukan minuman keras pastinya, tapi apa? Ini kegemaran kita. Bangun pagi belum firman Tuhan kita buka, tapi HP kita buka duluan. Betul atau benar? Betul dan benar sekali. Anak-anak muda berapa kali kita baca firman Tuhan dibanding dengan main game? Kalau tanya ayat Alkitab, anak muda susah. Tapi coba tanya, game terbaru apa? Tahu mereka? Ibu-ibu tahu pasti sinetron terbaru yang lagi viral. Gosip terbaru yang lagi viral, ibu-ibu pasti hafal. Tapi firman Tuhan belum tentu hafal. Kegemaran kita apa? Anim. Sekarang anak muda ada anim sampai ketawa-ketawa. Aduh, ganteng banget. Itu aku suka banget sama dia. Dia ganteng banget tapi lihatnya di HP. Ganteng banget. Sampai senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Saya ngeliat ketawa nonton apa sih sampai ketawa-ketawa sendiri, sampai kayak terpesona gitu, ada mukanya merah-merah, sampai kayak ketemu sama cowok ganteng dan mereka jatuh cinta. Ternyata yang jatuh cinta dengan apa? Salah satu sosok tokoh dari anim, Bapak Ibu. Anim itu apa? Itu tokoh di dunia maya. Halo, ini udah pada sakit semua ya? Masih ada yang kayak gitu di sini anak-anak muda?
Kalau ibu-ibu pasti nggak ngerti yang saya ngomong tentang anime. Itu sekarang, kalau lihat anak melihat HP dan senyum-senyum begini, jangan salah, dia bukan ketemu lagi WA dengan pacarnya, enggak. Kadang-kadang lagi nonton anime doang. Terus tokoh kesukaannya dia sampai mukanya merah merona. Terus mereka membayangkan ada di dunia lain. Ada tuh yang suka menulis bahwa, aduh aku pingin berada bersama dengan dia, tapi di dunia maya, Bapak Ibu. Dan makanya banyak sekali anak-anak muda di Korea waktu itu yang gara-gara seperti ini mereka bunuh diri rame-rame. Halo, hati-hati. Dunia maya memang dipersiapkan untuk menarik kita daripada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kita cintai lebih daripada firman Tuhan dalam hidup kita, itu perhambaan kita. Itu ikatan kita, itu dosa di hadapan Tuhan. Itu dosa kegemaran yang tadi saya katakan. Kebiasaan-kebiasaan yang tadi, dosa seksual, praktek kekafiran, dosa perasaan keras dan kedurhakaan, lalu dosa kegemaran, kesukaan, kemabukan, itu firman Tuhan katakan, bahkan yang seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya kita musuh Allah. Kalau masih ada yang tadi saya sebutkan itu kita ada di dalam bagiannya, maka kita adalah musuh Allah. Maukah kita menjadi musuh Allah? Tadi kita sudah orang-orang merdeka, tetapi kalau kita masih hidup dalam dosa ini, maka sesungguhnya kita tidak sungguh-sungguh merdeka. Merdeka hanya de jure, hanya secara hukum kita merdeka karena kita orang Kristen, tapi pada kenyataannya kita belum merdeka. Haleluya. Mari buka hati untuk pengampunan Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, ternyata aku mempergunakan kemerdekaanku tidak dengan benar. Karena ternyata dalam hidupku masih ada dosa. Mari gantikan hidup dalam daging itu dengan hidup dalam roh, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Hiduplah dalam kasih. Yang pertama kasih kepada Allah. Tetapi kasih kepada Allah itu dibuktikan dengan kasih kepada sesama. Maka di dalam kasih tidak ada lagi saling menggigit dan saling menelan, seperti Rasul Paulus katakan. Tidak mungkin lagi di dalamnya ada egois kepentingan diri sendiri. Tidak akan mungkin lagi kita mencintai daging. Tidak mungkin lagi kita mencintai dosa seksual kalau ada kasih kepada Allah dalam diri kita. Tidak akan mungkin lagi ada dosa kekafiran kalau kita mencintai Allah lebih dari segalanya. Kalau kita takut akan Allah, kita tunduk dan hormat akan Allah, kita menjadikan Dia satu-satunya penguasa dalam hidup kita, Dialah yang mengendalikan kehidupan kita, maka tidak akan mungkin lagi kita izinkan penyembahan berhala menguasai hidup kita. Kalau kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama, tidak akan mungkin kita membiarkan ada perselisihan, iri hati, kedengkian, amarah di dalam hati kita tersimpan. Kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, maka tidak ada lagi kegemaran dalam hidup kita yang lebih dari Tuhan. Tidak ada waktu lebih untuk kegemaran kita daripada Tuhan. Minggu lalu saya konseling salah satu orang di sini. Lalu dia bilang dia sibuk sekali, gak pernah ada waktu baca Alkitab. Gak ada waktu baca Alkitab. Ternyata setelah saya suruh dia tulis tentang jadwal hariannya, karena dia pemimpin, dia bos, dia bisa masuk kantor aja jam 11, 12 pun bisa. Artinya dari pagi itu waktunya banyak sekali, sampai malam dia bisa pulang malam juga. Dia punya waktu ngopi-ngopi, ngobrol sama teman-teman, tapi dia gak punya waktu baca Alkitab. Dia punya waktu cek handphone, lihat jadwal. Dia punya waktu fitness, olahraga, jalan-jalan. Tapi dia tidak punya waktu untuk baca Alkitab. Halo, jemaat Tuhan di zaman sekarang. Jangan sampai ini pun terjadi dalam hidup kita. Kita punya waktu fitness, lari pagi. Kita punya waktu untuk menjaga kesehatan kita secara fisik. Tapi kita tidak jaga kesehatan rohani kita. Mau jadi apa kita?
Makanya dosa begitu gampang masuk dalam hidup kita, karena kita tidak menjaga kehidupan rohani kita. Semangat Tuhan untuk sungguh-sungguh merdeka, tetap teguh dalam iman kepada Tuhan, dan jangan lagi mau dikenakan hukum perhambaan. Tetapi yang kedua, jangan pergunakan kemerdekaan kita untuk kesempatan dalam dosa. Mari pergunakan kemerdekaan yang Yesus berikan untuk hidup dalam firman, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, dan kita pun selamanya menjadi milik Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan beri bagi kami pada pagi hari ini. Engkau yang tahu kehidupan kami. Jika dalam hidup kami menjadi orang Kristen yang rutinitas, tanpa hati melekat pada Tuhan, yang sesungguhnya menjadikan kami musuh Allah, maka hari ini di hadapan Tuhan, kami mohon Tuhan pengampunan daripada Tuhan. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang bergereja, tapi kami menolak firman Tuhan. Kami tidak melakukan firman Tuhan, dan kami masih membenci sesama. Kalau kami masih demikian, maka sesungguhnya kami menjadikan diri kami musuh Allah. Dan kekristenan yang kami alami, kami menjadi anak Tuhan hanya sebuah rutinitas, bukan dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Hari ini ya Roh Kudus, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami dan pulihkan kami. Tuhan juga menolong kami kalau ada dosa dalam diri kami, ada kedagingan kami yang lebih menguat, yang lebih memimpin hidup kami. Mungkin itu dosa seksual, mungkin itu dosa kekafiran yang masih kami simpan rapat-rapat, atau dosa perasaan keras dan kedurhakaan. Kami mendengki, membenci, tidak bisa mengampuni, menyimpan amarah. Kami egois, mementingkan diri kami sendiri. Kami hidup dalam amarah, kepahitan, kedengkian. Oh Yesus, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Atau Tuhan melihat ada dosa kegemaran yang lebih mengikat kami daripada Engkau. Kami mabuk dengan HP, TikTok, atau kami lebih suka menonton sinetron, game. Kami lebih suka dengan dunia maya daripada punya waktu di hadapan. Kami berdoa, Tuhan ampuni kami. Hari ini kami mengatakan bahwa kami melepaskan diri kami dari ikatan. Engkau yang terutama dalam hidup kami, bukan kegemaran kami, bukan hobi kami, bukan kemabukan kami. Kami mau Engkau yang terutama. Ketika kami membuka mata kami di pagi hari, firman-Mu yang menjadi kegemaran kami, perkataan-Mu yang menjadi kegemaran kami, hadirat-Mu yang menjadi kegemaran kami, bukan benda yang sesungguhnya tidak berguna, yang tidak membawa kami pada akhir hidup kami. Tuhan menolong kami, memampukan kami, mengingatkan kami senantiasa. Roh Kudus tenangkan kami, biar kami lebih mencintai HP kami daripada Engkau, daripada firman. Tuhan ampuni kami dan ingatkan kami, ingatkan kami. Oh kami butuh Engkau, karena hanya dengan berpegang pada firman-Mu kami bisa teguh berdiri dalam iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa untuk memberitakan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita masuk dalam persembahan. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan kepada Bapak Ibu yang bertugas silakan maju ke depan. Saya minta kesediaan Ibu Esther untuk berdoa buat persembahan. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami.
buat segala berkat, buat segala pelimpahan yang Tuhan izinkan untuk kami buat. Dan jika pada pagi hari ini ada bagian yang Tuhan percayakan untuk kami memberi dari apa yang sudah kami terima dari Tuhan, biar kami mengerjakannya dengan cara yang berkenan di hadapan, sehingga apa yang kami kerjakan dalam memberi di dalam pelayanan itu Tuhan menjadi bagian yang indah di hadapan Tuhan dan berguna bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih kami membawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang masih hidup. Amin. Kita memuji Tuhan dan pujian yang bersama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Oke, kita akan masuk dalam doa buat yang berulang tahun di minggu kemarin, yang belum didoakan, ataupun yang bulan-bulan kemarin tapi belum didoakan. Silakan maju ke depan untuk didoakan. Ada Kak Rina? Gak ada ya? Ada nggak? Ayo maju. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita akan berdoa bersama. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, pembinaan Tuhan buat kita. Ada doa Bapak Ibu yang membutuhkan doa secara khusus? Tidak ya? Oke, semua sehat-sehat sekarang. Sekalipun situasi Jakarta, DKI Jakarta dan sekitarnya, katanya udaranya terburuk di Asia Tenggara. Sampai kemarin beberapa hari yang lalu saya check up ke rumah sakit, dan memang saya lagi bolak-balik beberapa hari yang lalu. Saya sempat juga dirawat karena asam lambung saya agak lumayan naik, sehingga saya lagi bolak-balik kontrol ke rumah sakit. Dan waktu ke sana rata-rata semua batuk pilek. Antrian di bagian pernafasan itu ramai banget, sampai kita susah gak dapat itu nomor undian. Ya Bapak Ibu Saudara, pakai masker ya Bapak Ibu. Kita juga harus berhikmat. Bapak Ibu keluar dari rumah sebaiknya pakai masker karena memang udara di luar kurang bagus. Tapi kita berdoa bersama, Tuhan jaga lindungi kita semua dan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Amin. Ya, makan yang sehat, kita jaga kesehatan kita masing-masing. Oke, itu saja. Kita akan berdoa bersama-sama. Pertama kita berdoa, dan kita terus mendukung Ibu Gembala. Makin hari beliau kelihatannya makin sehat, makin segar. Kita berdoa terus. Kita percaya bahwa Tuhan akan pulihkan Mami, dan Mami akan bisa melayani kembali seperti biasa. Kita berdoa bersama juga buat jemaat lain yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Kita berdoa Tuhan yang menolong. Kita menaikkan pujian Tuhan selalu menolong, dan saya melihat jemaat Tuhan berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, menolong kami. Kami masuk dalam kehidupan ini, kenyataan hidup ini sebagai orang-orang merdeka. Dan kami sungguh-sungguh mengatakan bahwa diri kami sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tidak ada lagi ikatan dosa yang mengikat kami. Tidak ada lagi kutub keturunan yang mengikat kami dalam nama Yesus. Karena kami adalah milik Kristus. Tidak ada lagi ikatan kuasa kegelapan yang mengikat kami karena kami milik Kristus dalam nama Yesus. Kami memproklamasikan bahwa diri kami adalah milik Kristus selamanya. Kami sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan kami mau mempergunakan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk mempermuliakan Tuhan senantiasa sampai kami menutup mata. Engkau bagian hidup kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya yang kami rindukan. Engkau satu-satunya bagian dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami datang dengan segala pergumulan kami. Kami membawa kehidupan kami di hadapan Tuhan. Engkau kuduskan dan berkati kami, lawat kami. Engkau tahu pergumulan kami lepas pribadi rumah Tuhan yang datang. Mereka bergumul dengan keluarga mereka, suami atau istri atau anak-anak Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati dan teguhkan, kuatkan mereka, berikan solusi terbaik bagi mereka. Pendamaian dan pengampunan daripada Tuhan memulihkan keluarga-keluarga Kristen yang ada di GSI Taman Suri. Biarlah kasih Kristus yang menjadi dasar rumah tangga dan mereka terus terbangun di dalam Engkau. Anak-anak menjadi anak-anak yang hormat akan orang tua dan hormat akan Tuhan. Orang tua menjadi orang tua yang mengasihi anak-anak dan mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang ada di GSI Taman Surya ini Tuhan. Terutama kami berdoa bagi orang tua rohani kami, mami yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan jamah dalam nama Yesus, Ibu Gembala, kami pulihkan hamba-Mu dengan sempurna. Kami terima kesembuhan bagi hamba-Mu karena bilur-bilur Tuhan sudah mengalir dalam hidupnya, memulihkan, menyembuhkan hamba-Mu. Kami percaya hamba-Mu sudah sehat dan pulih. Hari demi hari hamba-Mu semakin sehat, semakin pulih dalam nama Yesus untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Berdoa bagi keluarganya, anak cucu menantu Tuhan yang merawat, semua yang terlibat untuk merawat hamba-Mu Tuhan berkati dengan kekuatan sukacita daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang lain yang juga dalam keadaan sakit. Kami teringat Ibu Nur Tuhan. Tuhan kuatkan, pulihkan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan keteguhan iman yang Tuhan beri baginya. Terus kuatkan hamba-Mu, pulihkan hamba-Mu dengan sempurna dalam nama Yesus, supaya hamba-Mu bisa beraktivitas kembali sebagaimana mestinya. Kami teringat dengan Ibu Heni dan Ibu Eli Tuhan. Ibu Heni yang sampai saat ini masih terbaring lemah. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau melawat hamba-Mu, keteguhkan hatinya, kuatkan hamba. Biar rencana Tuhan yang terjadi dalam hidupnya, yang terbaik daripada Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Berdoa bagi anak cucu menantu yang merawat juga, Tuhan beri kekuatan dan sukacita, berkat yang melimpah, sehingga mereka merasakan bahwa ada berkat besar bagi anak-anak yang mengasihi dan melayani orang tua. Kami diingatkan untuk mengasihi orang tua yang Tuhan percayakan bagi kami. Anugerah besar yang Tuhan beri bagi mereka. Kami berdoa biarlah dengan sukacita mereka melakukannya. Kami berdoa juga bagi Ibu Eli, Tuhan beri kekuatan. Kami terikat juga dengan Om Marita, Tuhan beri kekuatan, kesehatan di usia hamba-Mu yang tidak muda lagi. Tetapi ada kekuatan luar biasa dari Tuhan yang menyertai dia. Seperti kekuatan yang menyertai Yosua di usia 80 tahun. Dia mengatakan bahwa kekuatannya masih sama seperti 40 tahun sebelumnya. Tuhan memanggil dia. Biarlah sebagai oma, sebagai ibu, hamba menjadi tiang doa bagi keluarga besar. Dan keluarga besar, terutama tiang doa bagi hamba-Mu Ibu Gembala kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, kesehatan, kekuatan Tuhan menyertai Om Rita. Kami berdoa jemaat Tuhan yang hadir semua di tempat ini,
yang dalam kelemahan tubuh yang mereka tidak sebutkan nama mereka, tapi Tuhan tahu dari hati mereka. Mereka berdoa memohon kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan dan kesehatan bagi mereka. Kami percaya Jehovah Rapha, Allah penyembuh ini, Allah penyembuh kami, sudah melawat dan menyembuhkan hamba-hamba yang sakit, dan kami menerima kemuliaan dan kesehatan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berdoa bagi umat Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan dan usaha mereka. Berdoa dalam nama Yesus, tingkap-tingkap langit terbuka bagi mereka. Berkat Allah terbuka bagi usaha pekerjaan mereka. Berkat Allah tercurah bagi usaha pekerjaan hamba-hambamu, anak-anakmu yang percaya penuh dan berharap penuh kepada Engkau. Kami percaya Engkau memelihara hidup hamba-hambamu. Kau memelihara hidup anak-anakmu yang bergantung kepada Engkau. Usaha pekerjaan diberkati, perusahaan di mana mereka bekerja diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga mereka juga terpelihara dalam anugerah Tuhan. Usaha pekerjaan mereka yang mereka rintis sendiri juga diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga segala kebutuhan mereka terpenuhi dan mereka mempermuliakan Tuhan dengan berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Bangsa kami, terima kasih untuk 78 tahun dalam pimpinan Tuhan, dan perjalanan bangsa kami ke depan Tuhan jugalah yang pimpin. Kami berdoa persiapan untuk memasuki pemilihan umum dengan gejolak-gejolak yang terjadi. Kami berdoa Tuhan Allah, Engkau mengendalikan segala sesuatu. Kami percaya kalau 78 tahun bangsa ini masih ada sebagai bangsa yang merdeka, maka tidak ada hal yang bisa menggoncangkan bangsa kami, karena bangsa ini berdiri atas perkenanan Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini, karena banyak anak Tuhan, kami semua orang percaya yang berdiri bagi bangsa ini. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, kota Jakarta dalam nama Yesus. Sekalipun Tuhan kami tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kota Jakarta hari-hari ini. Kesehatan udara, polusi udara yang meningkat di kota Jakarta. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang menolong, supaya pemerintah dengan segala kebijakannya boleh mengelola keadaan bangsa ini, sehingga kondisi negara kami, terutama kota kami, boleh normal kembali. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi anak-anak Tuhan, orang percaya yang ada di kota Jakarta, dan semua masyarakat Indonesia yang ada di tengah-tengah Jabodetabek. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, perlindungan Allah menyertai, dan Tuhan juga beri hikmat kepada pemimpin bangsa dan pemimpin kota kami untuk mengelola kota kami dengan bijaksana. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya pertolongan Allah akan menolong kami, menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi yearly meeting atau rapat tahunan, dan juga sekaligus dengan rapat sinode yang GSI yang akan diadakan pada bulan Oktober. Tuhan memberkati segala persiapan yang ada. Terpujilah nama Tuhan. Mereka berulang tahun di minggu ini, yang mungkin tidak hadir bersama dengan kami, tapi mereka sedang berulang tahun, ataupun yang beribadah secara online saat ini, dan mereka juga sedang bersukacita dengan ulang tahun mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati dengan panjang umur yang dapat dinikmati, kesehatan, kekuatan menyertai mereka juga yang dalam kelemahan tubuh, mereka dalam pergumulan apapun. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Terpujilah nama Tuhan. Ini kami di hadapan Tuhan dengan doa yang kami panjatkan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan doa, dan kami percaya dalam nama Yesus segala doa kami sudah dijawab oleh Tuhan. Semangat Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sedang melaksanakan ibadah Tuhan, yang sedang melayani Tuhan di pedalaman. Mereka mengalami tantangan yang tidak mudah hari-hari ini, tapi Tuhan beri kekuatan iman, keteguhan iman, supaya mereka tetap setia melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari arahkan hati kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai engkau,
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sedikit perkenalan yang tadi, yang worship leader Kak Hengki, maju dulu. Yang worship leader itu kita sebenarnya yang pemuda sudah pernah ketemu. Pemuda waktu beliau masih kuliah di Batu Malang, kenal, masih ingat Pak Darmanto? Pak Sudarmanto yang sering melayani di sini, beberapa kali melayani di sini. Ya, salah satu mahasiswanya dari Batu Malang. Ya, dan sudah selesai kuliah, bukan mahasiswa lagi. Sudah selesai kuliah, lalu melayani sebenarnya kemarin melayani di mana sih? Flores. Ya, melayani di Flores. Lalu rencana melanjutkan studi S2-nya saat ini di Jakarta. Maka saya minta tolong untuk membantu kita dalam pelayanan di sini. Tuhan berkati itu kita semua. Itu saja. Namanya Hengki Dedeo ya. Kalau Dedeo berarti sama dengan saya makanya. Itu saja. Tuhan berkati kita semua.